Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, atau Bapak Ibu bisa share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Bapak Ibu Saudara. Dan jangan di skip video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin bermanfaat dan makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor kami. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam koridor ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan." Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita memiliki pengenalan akan Tuhan, atau pengenalan kita harus terarah, yaitu harus mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus atau Rasul Peter dia mengatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Berguna untuk apa? Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Dia di sini menggunakan kata depan huruf besar, yaitu yang bisa diungkapkan atau bisa dikatakan oleh bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara perlu memahami bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting. Kemana arah langkah hidup kita menentukan seberapa banyak kita mengenal Tuhan, seberapa baiknya kita mengenal, seberapa penting kita mengenal Tuhan, dan seberapa kita begitu banyak pengalaman dengan Tuhan untuk supaya kita mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan bukan hanya sehari. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Tuhan itu harus terus continue dan selalu. Mengenal Tuhan itu bukan hanya secara subjektif maupun objektif saja, dan itu harus ada dalam seluruh eksistensi kehidupan manusia, dan itu harus benar-benar menjadi pengalamannya dia, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak hanya menjadi sebuah teori, tetapi harus ada pengalaman pribadi sehingga mengalami pengenalan akan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru di abad pertama itu mereka bukan hanya menulis surat kepada beberapa jemaat, tetapi mereka mengalami. Banyak orang tidak mau mengalami, tetapi hanya ingin mengungkapkan itu dari sebuah tulisan, tetapi mereka nggak mau mengalami. Nah, kita harus benar-benar mengalami bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu jelas. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus mengemukakan dan menulis tentang pengenalan kita akan Tuhan, dia mendasarinya pada beberapa hal, bahwa karena kuasa ilahi yang kita terima. Nah, kita perlu pahami kuasa ilahi itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Kuasa ilahi itu adalah di mana Kristus telah melakukan mujizat, Kristus telah melakukan hal-hal yang dahsyat dan
banyak orang yang lemah dikuatkan, orang bimbang diteguhkan, dan lain sebagainya. Nah, banyak orang tidak lagi mempercayai hal ini. Persoalannya ini tidak pernah mereka alami. Bahkan ketika mereka mengalaminya, maka mereka tidak mengakui. Dan ini sangat fatal, ironis sekali. Sedangkan Yesus sendiri melakukan mujizat. Yesus sendiri melakukan perkara-perkara besar. Nah, sehingga Yesus juga mengatakan bahwa kita akan melakukan bahkan lebih besar daripada apa yang Dia lakukan. Artinya begini, ketika kita memiliki kuasa ilahinya Dia, maka itu juga menjadi suatu alasan mengapa kita mengenal Dia, mengapa kita mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal kuasa kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, dalam lingkungan kita, dan dalam segala hal. Apa yang kita lakukan itu akan membuat kita mengerti bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan setiap langkah kita. Dan Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan ini bukan hanya secara gampang seperti itu, bukan hanya 1 minggu dia kenal Tuhan. Dia harus perlu mengenal Tuhan, membaca firman Tuhan. Dia bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi dia harus berdoa. Dia harus membangun sebuah hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa, atau melalui hubungan hati nuraninya dengan Tuhan, dan melalui hubungan-hubungan seperti yang Tuhan inginkan, mengasihi Tuhan dengan kekuatan, dengan jiwa, dengan raga, semuanya, tekad dan lain sebagainya, yang terkait dengan eksistensi kehidupan setiap orang, setiap kita semua. Maka ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa alasan mengapa kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Tentu kalau kita mengenal Tuhan atau memiliki pengenalan akan Tuhan, berarti ada alasannya. Mengapa? Ya, alasan pertama, karena dengan pengenalan akan Tuhan, karena dengan pengenalan akan Tuhan yang kita lakukan akan membuat kita bersyukur. Kalau kita pahami, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dia mengalami yang namanya kehidupan rohani yang signifikan dalam perjalanan kehidupannya setelah dia mengalami pertobatan. Ya, setelah dia mengalami hal itu, dia mengenal Tuhan. Bahkan dia bukan hanya itu, dia menulis dengan terang benderang bahwa dia mengenal kuasa kebangkitan daripada Kristus. Dan itu adalah salah satu narasi Rasul Paulus untuk mengungkapkan bahwa dia mengenal Tuhan. Nah, dengan hal itu dia mengalami pengenalan akan Tuhan dan membuat dia bersyukur. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau lihat perjalanan Paulus, beberapa kali dia mengadakan perjalanan, dan memang tertulis dalam kamus Alkitab, ya, ada di belakang. Bapak Ibu Saudara, dia mengalami dan dia melakukan perjalanan ya beberapa kali di tempat yang hampir sama seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di situ dia mengalami banyak sekali tantangan, rintangan yang menghalangi dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang paling dominan, paling menonjol yang dia tulis dalam suratnya, yaitu ketika dia menyuruh orang-orang percaya untuk bersyukur. Selain bersuka cita, maka Rasul Paulus menginginkan agar orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang ia rintis, yang ia bentuk, yang ia bawa kepada Tuhan, itu bersyukur dengan segala keadaan. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang masalah mental, tetapi masalah kehidupan seluruh, ya, kehidupan raga dan sebagainya kepada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, mereka bersyukur dalam segala keadaan, rintangan yang mereka alami. Mungkin mereka terdesak dan lain sebagainya, mungkin mereka dianiaya, mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk bersyukur. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan, jemaat mula-mula, mereka mengalami pengenalan akan Tuhan hanya karena mengalami persoalan, masalah dan sebagainya, tapi mereka lebih daripada pemenang. Dan alasan kedua, mengapa kita memiliki pengenalan akan Tuhan? Karena dengan pengenalan akan Tuhan akan membuat kita penuh sukacita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan hanya tentang bersyukur, tetapi dengan tentang bersukacita. Ya, kita mengalami sukacita karena kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin orang itu bersukacita, ya, dan sukacita itu everlasting, ya, tapi dia belum mengenal Tuhan dengan benar.
Tidak mungkin. Tetapi sangat mungkin orang itu mengenal Tuhan dan dia akan bersuka cita. Mengapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap orang percaya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa, yang meluap dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kegiatan, kita akan bersuka cita, penuh sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Dan alasan ketiga, mengapa kita memiliki pengenalan akan Tuhan? Karena dengan pengenalan akan Tuhan membuat kita tidak lupa diri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai diberkati Tuhan, mulai dipakai oleh Tuhan, kita tidak lupa diri. Rasul Paulus salah satu contoh, dia tidak pernah lupa diri. Orang-orang percaya yang tidak pernah lupa diri, ketika Tuhan angkat mereka dari nothing menjadi plus, Bapak Ibu Saudara, berarti Tuhan membuat mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar, lalu mereka tidak lupa diri. Tuhan ajarkan mereka. Waktu sudah kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus memiliki seorang guru yaitu Gamaliel. Kita tahu bersama bahwa didikan seorang Gamaliel itu tidak mudah, sangat sulit. Tetapi Bapak Saudara, satu hal yang menarik yang dimana Kristus ketika memanggil Rasul Paulus adalah ketika dia tidak lupa Kristus. Dia tidak melupakan Tuhan seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan, dia mengenal Kristus dengan benar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita tetap percaya kepadanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.